Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Tony Al-Bakti di Al-Islah Studio, channel YouTube Dapur Kreasi Santri Masa Kini, dalam acara Baso Bahas Online. Kali ini saya akan bahas online, akan ngobrol-ngobrol bersama Uje Muda, pimpinan Majelis Bidayatul Hidayah. Assalamualaikum Uje. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Nah, gimana lebaran kemarin? Alhamdulillah lancar-lancar. Lancar. Mudik nggak? Mudik. Jadi berhubung Uje ini mudiknya dekat, jadi bisa mudik ya. Nggak kena penyekatan ya. Iya. Kalau yang lain kan nggak bisa mudik karena memang mudiknya jauh ya. Ya mau gimana lagi ya, ya. Protokol kesehatan yang diatur pemerintah sedemikian rupa ya, kita tinggal jalanin aja gitu ya sahabat. Termasuk kasihan juga ini Bang Salim, Risa sama Yuna tadinya mau datang ke Al-Islah Studio sekalian mau mudik ke Jawa ya. Istrinya Bang Salim tuh orang Jawa, tapi nggak bisa, nggak jadi karena dilarang mudik gitu. Akhirnya Bang Salim tetap di Riau bersama para keluarganya gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama Uje tentang dunia usaha nih. Usaha yang dijalanin selama ini ya, mulai dari Uje keluar pondok, kemudian mulai bermasyarakat. Pertama kali menjalani usaha di bidang apa nih? Kalau saya usaha ya biasa dah, jualan, dagang kayak gitu. Dagang apa aja? Dagang seperti sarung, minyak wangi. Terus sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, waktu dari awal merintis usaha itu sampai sekarang pernah ngalamin kegagalan apa enggak? Ya, namanya kegagalan ada juga sih. Nah jadi begitu sahabat. Ini Uje sekarang punya toko alat-alat apa ya, busana muslim, mulai dari baju koko, sarung, peci, gamis, minyak wangi dan lain-lain. Itu merintis mulai dari awal sampai sekarang. Sempat kemarin ngontrak toko ya, dan akhirnya dibawa ke majelis. Itu penuh perjuangan, betul aja ya. Iya. Sempat ngalamin gagal juga gitu. Nah waktu ngalamin kegagalan, Uje nih membangkitkan usaha yang udah gagal itu gimana? Ya, cukup merintis lagi dari awal. Kalau kebanyakan kan orang kalau misalkan mencoba satu bidang usaha kemudian gagal, akhirnya pindah ke usaha yang lain kan gitu ya. Kalau Uje enggak nih? Enggak. Jadi pantang mundur gitu ya, maju terus. Walaupun pindah ke yang lain, misalkan kayak sekarang nih order daging juga nih. Barangkali ada yang butuh daging ya. Iya, betul. Boleh ya. Tapi usaha yang awal gak ditinggalin. Oh iya. Jadi usaha yang awal tetap dijadikan pokok gitu ya. Adapun usaha yang lain dijadiin usaha tambahan gitu ya. Nah ini patut dicontoh nih sahabat. Jadi kalau misalkan kita merintis satu usaha kemudian gagal, usaha yang dibangun awal ini tetap dibangun kembali. Adapun kita menjalankan usaha yang lain itu untuk penopang supaya bisa subsidi silang dengan usaha yang pokok gitu ya. Gitu. Nah, gitu sahabat. Jadi jangan gampang patah semangat, jangan gampang mundur ketika mengalami kegagalan. Jadi jadikan semua kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk kesuksesan di masa mendatang begitu. Nah ini kita ngobrol-ngobrol usaha, sebagaimana ada satu komenan dari salah satu sahabat Al-Islah Studio ya. Nah ini komennya. Nah kelihatan ya. Nanti saya edit gitu, nanti dipampangin di sini. Nah itu komenannya katanya begini, bagaimana
cara supaya usaha biar berkah gitu. Kita akan tanya-tanya kepada UJ muda tips-tipsnya bagaimana biar usaha yang dijalankan oleh kita bisa menjadi berkah gitu ya. Kalau kita lihat ya UJ ini usaha nggak gede-gede amat ya, tapi bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarganya gitu. Kalau orang lain mungkin melihatnya ya heran, ini UJ bagaimana caranya kan gitu. Nah ini salah satu contoh usaha yang berkah sahabat gitu. Beliau punya istri, punya anak cukup dengan usaha yang ada. Beliau punya murid untuk memenuhi kebutuhan lembaganya pun cukup gitu. Nah kita tanya-tanya ya, ini dari UJ gimana nih biar usaha bisa berkah gitu. Kalau kata orang Sunda dulu mah yang ngomong seetik mahi gitu, loba nyesa. Sedikit bisa cukup. Kalau misalkan hasilnya banyak, itu bisa nyisa, bisa ditabungin untuk yang lain gitu. Gimana nih tipsnya? Tipsnya sih diantaranya aja ya. Ya kita namanya usaha dagang ya, utamanya niat yang baik, terutama niat mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu kan dagang ya. Dalam berdagangnya ya segimana mungkin harus disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab fikih terutama ada tuh babul baik ya. Kalau misalkan dagang mah bab jual beli ya, terutama kitanya harus jujur ya. Terus dan usahanya itu sebisa mungkin ya tidak ditumpangi dengan perkara-perkara yang tidak diridhoi. Betul. Di antaranya mungkinnya, kalau pendapat yang lain mungkin banyak lagi. Nah itu sahabat ya, terutama buat yang bertanya ya atas nama Fahmi Wahyudi ya. Jadi satu, kalau kita usahanya pengen berkah sebagaimana disampaikan oleh UJ tadi, satu niatnya harus baik, yaitu niat mencontoh Rasul ya, karena Rasul menganjurkan kita untuk berusaha kan begitu. Kemudian dalam berusahanya, dalam menjalankan usaha tersebut harus dengan cara yang sesuai sama ajaran Rasul, sesuai dengan cara yang diatur oleh agama begitu. Berarti nggak boleh tuh ya kita misalkan dagang jualannya, barang jualannya nih yang dijual barang-barang yang haram, betul ya Jay? Ya? Itu jauh dari keberkahan. Contohnya seperti jual miras ini haram gitu, nggak bakal berkah berarti, walaupun banyak hasilnya ya, tapi tidak membawa keberkahan. Jual tuyul Mang Caman jual apa Mang? Kikil. Barangkali ada yang butuh. Kemudian caranya tadi disampaikan oleh UJ, caranya itu harus sesuai dengan hukum yang ada dalam agama. Jangan sampai ketika kita melakukan usaha ya, entah itu berjualan atau yang lainnya, cara kita menjalankan usaha tersebut harus sesuai dengan hukum agama tentunya. Emangnya ada cara yang tidak sesuai dengan hukum? Ada gitu. Salah satu contohnya begini, dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in ya. Misalkan nih ada orang yang jualan daging lah contohnya ya. Ini UJ jualan daging juga. Misalkan nih ada UJ ini lagi jualan daging, kemudian datang nih pembeli. Ini pembeli lagi tawar menawar harga dengan UJ. Saya kebetulan misalkan jualan daging juga. Kedengeran nih UJ nawarin sekilo 120, ditawar-tawar nggak bisa turun nih. Ini yang mau beli masih tawar menawar harga. Saya misalkan sanggup nih ngeluarin harga yang lebih murah dari UJ, kemudian saya lirikin tuh yang mau beli gitu, diisyaratin,
saya 100 misalkan gitu. Akhirnya si calon pembeli yang sedang tawar-menawar harga dengan UJ membatalkan transaksi dengan UJ, langsung pindah ke toko saya untuk membeli untuk membeli daging di saya dengan harga yang lebih murah. Nah, ini cara yang tidak dibenarkan oleh agama, begitu Jaya. Nah, jadi jalankan usaha dengan niatan yang baik, kemudian jalankan usaha dengan cara yang baik, kemudian usaha tersebut kalau misalkan bidangnya berjualan, jual barang-barang yang tidak diharamkan. Kalau misalkan kerja di pabrik, maka harus produksi barang-barang yang dihalalkan gitu. Betul Jay ya? Iya. Nah, kemudian ada yang bertanya nih Jay, dia nih kepentok posisi dan kondisi gitu ya, melamar ke tempat yang lain belum keterima, sekalinya keterima dia bekerja di restoran yang masaknya ini masak daging babi begitu, walaupun yang konsumsi ya orang-orang non muslim. Nah, ini bagaimana aja ini pandangannya, apakah jalankan dulu atau mendingan keluar aja gitu? Tapi kata dia udah ngelamar ke tempat yang lain belum ada yang keterima gitu. Keterimanya di itu doang katanya gitu. Gimana? Ya, kalau menurut saya sih, kalau memang dia itu masih punya skill untuk cari kerja yang lain, misalkan tidak harus melamar juga atau tidak kerja di orang lain gitu ya, misalkan bisa jualan kecil-kecilan ya, yang lebih halal ya, lebih baik cari yang kecil-kecilan dulu ya. Nah, jadi begitu Bang Agus yang nanya ya. Jadi kalau misalkan ngelamar ke tempat kerja yang lain belum keterima, keterimanya di restoran yang memang menyediakan makanan-makanan untuk non muslim, dan dia merasa ragu gitu, ini bagaimana saya pasti bersentuhan terus dengan barang yang najis, kemudian yang dijualnya pun barang yang najis menurut hukum agama Islam kan gitu ya. Ini hasilnya bagaimana? Saran dari UJ, laksanakan usaha yang kamu bisa. Kalau misalkan jualan kecil-kecilan dulu ya jalani aja jualan kecil-kecilan, karena yang ngatur rezeki itu kan bukan usaha kita kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Nah, jadi yakinkan, pasrahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kan udah dilaksanain, tinggal tawakalnya. Betul-betul. Nah, ini salah satu sahabat Aris Studio juga nih. Ada yang lagi usaha katanya. Gitu. Cuman gagal terus. Alasannya kenapa ditanya ya? Karena orangnya nggak cocok, saya nggak masuk kriteria katanya itu. Wah, katanya ini mah usaha di bidang lain gitu ya, bukan usaha cari nafkah, ini mah usaha pendekatan ke perempuan gitu ya. Nah, kalau itu banyak yang berdoa dah ya. Kemudian kita baca lagi satu komen ini dari Frans apa itu namanya nama orang luar ya, tapi tulisannya bahasa Indonesia katanya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya tapi mau datang langsung aja katanya, karena malu lewat tulisan saya jelek katanya. Nah, ini bagaimana tulisannya? Jadi kan tulisannya diketik ya? Iya. Itu ini mah mau lama kali. Kamu kan nulis lewat ketikan pasti hasilnya bagus dong. Kecuali nulis pertanyaannya pakai surat dikirimin ke saya kali, jadi kelihatan tulisannya bagus atau jelek. Ini kan lewat komenan YouTube ya. Merasakan oleh studio sekalian, kayaknya untuk urusan bahas online tentang usaha ya, bagaimana caranya usaha biar berkah, mungkin sudah cukup terjawab ya buat Bang Fahmi Wahyudi. Tadi sudah dibahas oleh UJ. Mudah-mudahan
cukup segitu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti yang mau tanya lagi kita dibahas online atau di acara Baso yang berikutnya, silakan ketik pertanyaannya di kolom komen. Nanti kita akan bahas bersama para asatid yang lain. Mungkin nanti dengan UJ lagi atau dengan yang lain ya, silahkan tulis pertanyaannya. Nanti kita sambil shoot nih usaha yang dijalankan oleh UJ ya. Nanti kita lihat-lihat barang dagangannya. Kalau misalkan ada yang mau beli, bisa kirim online ya? Bisa. Ke Malaysia kirim bisa? Bisa. Yang dari Malaysia bisa. Wan Muhammad Zaidi. Nah ya, misalkan mau pesan barang dari UJ, bisa ya, tinggal nanti ketik aja, misalkan kirim apa gitu, bisa. Atau yang lainnya, kawan-kawan yang dari luar negeri atau yang dari luar pulau, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, bisa nanti dikirim oleh UJ. Nama tokonya apa, J? RA Collection. RA Collection. Oke. Para sahabat Alisla Studio sekalian, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kemudian nyalakan tombol loncengnya biar selalu dapat notifikasi dari Alisla Studio. Mungkin segitu dulu pertemuan kita di Baso episode kedua ini ya. Episode kedua atau pertama nih? Kedua kalau nggak salah. Nanti kita sambung lagi Baso episode berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Yang mau bertanya silahkan tulis pertanyaannya di kolom komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.